Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat melaksanakan sholat tarawih yang ke-20. Mudah-mudahan Allah menerima sholat tarawih kita. Kemudian mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, memberikan kita nikmat sehat dan banyak rezeki. Wa fil lailatis sadisata wal 'ishrina banallahu lahu madinatan fil jannati. Pada malam yang ke-23 ini, keutamaan salat tarawih adalah membangunkan oleh Allah baginya sebuah kota di surga. Luar biasa janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat Islam yang terkhususnya adalah melaksanakan ibadah salat tarawih di malam yang ke-23 ini. Jadi begitu banyak, sehingga pada suatu saat dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang pemuda dan berkata, "Ya Rasulullah, begitu banyak nikmat yang dijanjikan oleh Allah kepada hambanya yang melakukan ibadah ini seperti ini pahalanya, yang melakukan ibadah ini seperti ini pahalanya. Kemudian bagaimana dengan saya yang nilai keimanannya tidak seperti mereka itu?" Apa jawaban Rasulullah ketika ditanya seperti itu? Ini pemuda ini dia mengeluh, apakah ada kaplingan untuk dia di dalam surga nanti. Dikirain surga itu penuh kayak orang jual kaplingan, atau orang seperti di sebuah dusun, seperti dusun Batu Tumpeng ini, kalau udah penuh tanah ditinggali atau dibangun rumah, kemana kita membangun? Jadi surga itu tidak seperti itu. Jawab Rasulullah, maukah engkau diberikan oleh Allah itu pahala yang seluas langit dan bumi? Bayangkan satu orang seluas langit dan seluas bumi kaplingannya untuk dia. Jadi kaget sahabat Rasulullah ini ada dalam kitab ini, ya. Dikira dia tidak mendapat bagian di surga karena jadi Allah itu begitu sangat luas, begitu sangat banyak. Contoh seperti ini kan, Allah bangunkan sebuah kota. Bagaimana kota di surga itu? Allahu a'lam bagaimana bentuknya nanti, ya. Sementara kalau kita lihat di dalam kitab Ja'far Shadiq yang bercerita tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah, ketika beliau di dalam surga diperlihatkan semua hiasan di surga, keindahan-keindahan di dalam surga. Dia melihat banyak gerombolan malaikat yang sedang membangun rumah di dalam surga itu. Begitu Rasulullah lihat kedua kali, para malaikat itu duduk istirahat. Lalu sempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, "Wahai para malaikat, kenapa Anda berhenti? Kenapa Anda istirahat, tidak terus melanjutkan pembangunan ini?" Mereka serentak menjawab, "Wahai kekasih Allah, ya Muhammad, sesungguhnya orang-orang di kalangan sahabatmu, umatmu, intinya orang-orang Islam yang sedang beribadah saat ini, dia istirahat. Sudah selesai ibadah yang dia lakukan, maka selesailah bangunan ini saya buatkan untuk dia. Begitu dia lanjutkan zikirnya, sholatnya, ibadah-ibadah yang lain, maka aku akan lanjutkan pembangunan ini." Jadi itu, ya.
Makanya takjub Rasulullah, sangat kagum bahwa beginilah yang diberikan oleh Allah kepada umat-umatnya. Subhanallah. Hadirin hadirat rahimakumullah, itulah sebuah motivasi dari Rasulullah atau dorongan semangat adindak terlemah di dalam beribadah kepadanya, pada Allah. Baik, keutamaan berikutnya tentang keutamaan bulan Ramadan. Ada 5 perkara menurut hadis ini. Yang pertama, tiap-tiap bulan Ramadan itu, di hari pertama bulan Ramadan itu Allah memandang hambanya dengan kasih sayang. Kemudian yang kedua, Allah merintahkan malaikat untuk meminta istighfar khusus kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga, an-raihata famis-shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi, lebih harum, lebih senger di sisi Allah Ta'ala min rihil miski, daripada bau minyak misk. Apa misk itu? Sejenis minyak wangian. Lebih harum daripada hajar aswad, lebih harum daripada kasturi, lebih harum daripada minyak-minyak di dunia ini. Jadi sekedar bau mulut. Ya, tapi bukan berarti kita atau kalian itu tidak gosok gigi, tetap ya dedek biar sampai kuning. Pagi atau setelah berbuka, kemudian setelah sahur atau sebelum tidur itu usahakan gosok gigi, jaga kebersihan gigi itu. Ya, jadi inilah kehebatan orang yang berpuasa. Bau mulutnya yang tidak sedap di waktu puasa siang harinya itu diganti dia dengan minyak wangi atau bau wangi-wangian yang sangat bagus. Kemudian yang keempat, warabi'u yaqulullahu ta'ala lil jannati ittakhidhi zinatiki wa yaqulu tuba li'ibadil mu'minin hum awliya'i. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman lil jannah, kepada surga, ittakhidhi zinatiki, hiasilah dirimu wahai surga. Jadi kayaknya surga itu punya nyawa ya. Air ini pun punya nyawa, batu pun punya nyawa, tumbuh-tumbuhan pun punya nyawa. Nah, itu dalam kitab tasawuf, nyawa itu ada 4 macam nanti kan. Ada nyawa insani khusus untuk manusia, ada nyawa nabati khusus untuk tumbuh-tumbuhan, ada nyawa nabani itu khusus untuk batu, kayu dan lain sebagainya. Kemudian ada nyawa yang namanya hewani. Itu hewani itu apa? Nyawa hewan-hewan atau binatang. Baik, selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala setelah dia berfirman kepada surga, lalu firman-Nya kembali, tuba li ibadil mu'minin hum awliya'i. Beruntunglah hamba-hamba yang mukmin, mereka itu adalah awliya'i, kekasihku. Jadi kita dianggap kekasih. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima, keutamaan daripada hari-hari bulan Ramadan atau puasa Ramadan itu adalah yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semuanya, semua orang-orang yang berpuasa. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Kita sudah mendapat ampunan. Mampukah kita bertahan dalam ampunan ini? Artinya mampukah kita terus berbuat baik? Ya, kita tetap diampun, diterima, taubat kita astagfirullahalazim diterima. Tapi mampukah kita tetap untuk dalam kebaikan? Nah, itu pertanyaannya. Udah diampunkan enggak dosa saya baru balik sampai saat ini? Nah, itu harus menjadi pertanyaan kita. Jangan kita merasa aman dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah. Ya, jangan kita merasa aman.
Sebab bila ditimbang nanti keutamaan ini dengan perbuatan dosa-dosa kita, mana yang lebih besar? Ya, dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati, dosa hidung, dosa bibir, dosa telinga, dosa penciuman, ini semuanya mendatangkan pahala, semuanya juga mendatangkan dosa. Telinga mendatangkan dosa. Ya. Kenapa? Kita sering mendengar ucapan-ucapan yang tidak baik, kan? Ada orang ngumpet, kita berusaha untuk mendengarnya. Itu bagian daripada telinga sedang berdosa. Kemudian mata kita lihat yang tidak baik-baik, padahal kita sudah diampuni, lagi kita lihat sesuatu yang tidak baik, tentu timbul dosa dan kesalahan. Tapi yang jelas, semua dosa kita asal kita mau bertobat, ditambah dengan keutamaan ini, insya Allah pasti Allah Ta'ala menerima kita atau tobat kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.